Oh, y no pasa Hai guys, namaku Amrina Rasyada. Aku dari kelas tes SD, jadi aku di sini mau presentasiin. Ya, jadi di sini aku mau presentasiin tentang sistem dan alat pembayaran. Yang pertama tentang sejarah uang, yang kedua tentang pengertian uang, ketiga tentang syarat-syarat uang, yang keempat jenis-jenis uang, yang kelima tentang pengertian sistem pembayaran, keenam peran baik dalam sistem pembayaran, ketujuh jenis alat pembayaran, yang kedelapan berupa unsur pengaman rupiah, yang kesembilan fungsi uang, dan yang terakhir yaitu pengelolaan uang rupiah. Jadi sejarah uang yaitu kan dia sebagai alat pembayaran. Yang pertama dia tuh uang itu sebelum jadi uang dia tuh ngalamin perjalanan yang sangat panjang. Yaitu yang pertama sebelum adanya dia pernah ada sistem barter yang dilakukan oleh orang zaman dulu. Jadi sistem ini kayak tukar menukar barang yang diinginkan. Terus seiring berjalannya waktu orang semakin sulit menemukan barang yang diinginkan untuk ditukarkan. Akhirnya mereka mempunyai ide untuk membuat benda umum yang bernilai tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga akhirnya berjalannya waktu muncullah uang kertas dan uang logam yang ada sampai sekarang. Oke, yang kedua aku mau jelasin tentang pengertian uang. Jadi uang itu dibagi menjadi dua, yaitu modern dan tradisional. Di sini yang modern didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang. Terus yang tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima sah secara umum. Jadi itu ada bedanya ya. Yang ketiga tentang syarat-syarat uang. Yang pertama yaitu adanya jaminan, kedua diterima secara umum atau accept probability. Yang ketiga hilangnya stabil, keempat mudah disimpan, kelima mudah dibawa atau probability, keenam tidak mudah rusak atau durability. Yang terakhir, mudah dibagi atau divisibility. Yang keempat, tentang jenis-jenis uang. Di sini uang dibeda-bedakan menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi 2, yaitu uang kertas dan uang logam. Lalu, berdasarkan nilai. Yang pertama yaitu uang penuh atau biasa yang disebut dengan nilai yang intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Terus yang kedua, uang tidak penuh, yaitu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Terus yang berdasarkan lembaga penerbit. Yang pertama yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu sering digunakan untuk jual beli, sedangkan kalau uang giral berupa cek atau bilet giro. Yang kelima sekarang berupa pengertian sistem pembayaran, yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dengan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari situ. Yang keenam berupa peran baik dalam sistem pembayaran. Jadi di sini dibagi menjadi 5, yaitu regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan yang terakhir yaitu fasilitor. Lalu ketujuh, jenis pembayaran non-tunai. Ada macam-macam sih dari jenis pembayaran non-tunai. Contohnya kayak kartu debit, nota kredit, bilet giro, nota debit, dan ada juga seperti e-money. Kedelapan, unsur pengaman rupiah, yaitu seperti barang pengaman, tanda air, tulisan mikro, teknik cetak khusus, tintanya dapat berubah warna, kode tunanetra yang dapat digunakan oleh orang yang menderita tunanetra ya. Terus gambar tersembunyi, dan yang terakhir yaitu gambar raster. Fungsi-fungsi uang, ini yang ke-9 ya. Jadi di fungsi uang ini dibagi ada 2. Yang pertama, fungsi uang asli dan fungsi turunan uang. Jadi yang fungsi asli uang yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yaitu medium of exchange. Yang kedua sebagai satuan hitung atau visit of account. Yang ketiga sebagai penyimpanan nilai atau biasa disebut valuta. Terus yang fungsi turunan uang yang pertama yaitu alat pembayaran sah. Kedua alat pembayaran hutang. Ketiga, alat penimbun kekayaan, dan yang terakhir yaitu sebagai alat pendorong perekonomian. Dan yang terakhir tentang pengelolaan uang rupiah. Jadi di sini ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan. Jadi di sini dilaksanakan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas baik sehingga tetap dipercaya.
Terus yang kedua, tahap pencetakan. Bank Indonesia di Indonesia ini menunjukkan perum peruri untuk mencetak uang rupiah. Terus yang ketiga, ada tahap pengeluaran dan pengedaran. Jadi di tahap ini pengedaran dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengirim uang dari kantor pusat Bank Indonesia ke seluruh bank yang ada di Indonesia. Terus yang keempat tentang tahap pencabutan dan penarikan, dan yang terakhir tentang tahap pemusnahan. That's all from me. Thank you. Semoga membantu ya. Bye-bye.